Saudara-saudara, dalam waktu yang singkat, kita berusaha, saya sebagai memegang mandat sebagai kendali atas negara Indonesia pada saat sekarang saya diberi mandat sebagai nahkoda, katakan saya berusaha untuk selalu menyampaikan keadaan umum yang kita hadapi sebagai suatu bangsa, bahwa bumi kita, planet kita sudah semakin menjadi kecil karena sains dan teknologi. Sekarang kejadian belasan ribu kilometer berpengaruh kepada kehidupan kita. Kita tidak bertikai, kita tidak bermusuhan sama siapa, tapi kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, kita akan kena dampaknya. Karena itu, menurut saya, dan saya kalau 4 kali ketemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Benar. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar. Kasihan beberapa profesor yang tinggal di sekitar Jakarta itu. Bolak-balik dipanggil, ya kan? Saya dengar mereka itu tiap 2 jam buka handphone. Yang di Bandung pun tidak ada alasan, karena sekarang ada Wush. Dipanggil ya 45 menit bisa di Jakarta kan gitu. Yang di Bandung pun saya perhatikan berapa pembantu saya waktu awal dilantik rambutnya masih bagus. Setelah 18 bulan semakin botak. Aku perhatikan Pak Brian banyak itu rambutnya sudah makin ke atas. Banyak profesor ini memang. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita inginkan ya, kita berada di satu kapal besar yang namanya NKRI. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan. Adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan. Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara. Jadi terima kasih
saudara dengan tekun mengikuti saran-saran ini, dan saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut, saudara. Ya, karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesulitan. Dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di suatu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Tapi kita tahu juga teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang kita lihat nuklir di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia. Energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih, nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, ya. Tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung.